Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ali Muhsin Asidik, asalnya dari Serbajadi, Bandar Lampung. Pengalaman di Islam Jamaah itu dari kecil ya. Dari kecil tumbuh besar. Itu mungkin sudah banyak kejanggalan-kejanggalan yang saya rasa gitu kan. Contohnya ketika kita ingin sholat itu kenapa harus di masjid yang itu saja gitu. Ketika di masjid selain IJ dianggapnya nggak salah, atau bahkan harus niat sholat sendiri lah. Ngapain niat sholat sendiri, orang di situ berjamaah rame-rame kan gitu. Kan aneh itu aneh banget itu. Kemudian kadang kita sudah melampaui batas diri kita sebagai seorang hamba. Kita mengatakan bahwa sholat di belakang selain Islam Jamaah itu tidak sah, ya kan? Kita mengetahui itu tidak sah itu dari mana gitu kan? Sedangkan yang menerima amalan itu kan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nggak ada kapasitas manusia itu bisa mengukur ini sah, ini apa segala macam, ini diterima, ini ditolak. Itu semua itu kewenangan haknya Allah, murni haknya Allah itu menerima amalan sah atau tidaknya. Terus skip perjalanan panjang sampai mungkin SMP itu sempat jadi generus daerah Bandar Lampung. Kemudian setelah itu lanjut lagi sampai mondok saya di Kediri. Sebelum itu memang sudah banyak sejarah seperti ceritanya Ustadz Mauludin kita yang hijrah keluar, itu sudah menjadi tanda tanya dari dalam diri kita sendiri gitu kan. Banyak sebenarnya kejanggalan-kejanggalan, menganggap umat Islam di luar Islam Jamaah itu tidak sah amalnya, tidak diterima amalannya, itu kan nggak sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam. Ya, kita boleh yakin dengan keyakinan kita, cuman jangan sampai menghukumi, jangan melebihi ranah kita sebagai hamba Allah lah gitu. Amalannya tidak diterima, sholatnya tidak diterima, hidupnya tidak halal, itu kan batil semua itu, insya Allah. Kemudian saya mondok di Wali Barokah Kediri, kelompok 34 Aspik. Kalau daerahan tuh tukang cuci piring. Saya mondok itu sekitar kurang lebih 1 tahun. Karena memang berangkat dari rumah itu Al-Quran himpunan itu udah penuh. Tinggal ngulang asrama sekali langsung saringan, tes 1, 2, 3 lulus. Kopral sekali saringannya. Kopral tuh ya sepele sih masalahnya. Masalah celana itu, celananya agak sempit aja begitu. Kan kalau subuh pagi itu habis subuh nguras jeding, saringan di Kediri itu nguras jeding. Kemudian ketika memang mungkin sudah diamati oleh Mas DMC ya kan. Mas gitu ya, stop dulu gitu ya. Coba celananya ditarik ke atas Mas. Loh, kenapa ditarik? Ini kan udah cingkrang nih Mas celana nih gitu ya. Ya tarik aja gitu ya. Begitu ditarik celana itu nggak lepas dari betis ya kan, pensil gitu. Akhirnya ya qadarullah jadi kopral itu. Kemudian mondok di Kediri itu saya sudah sempet berpikir. Jadi dari DMC itu kamar itu kisar lantai 3 atau 4. Saya merenung melihat gedung WB itu. Menurut cerita ya kan, dulu orang-orang yang pintar di dalam Islam Jamaah itu mereka lebih memilih hijrah atau keluar dari situ. Itu tanda tanya kan, kenapa
Orang yang pintar, yang punya kapasitas ilmu, seperti Ustadz Mauludin sendiri, sanad qiraatus sab'ah pun beliau punya gitu kan, megang gitu. Tapi kenapa kok dia lebih memilih keluar? Berarti kan tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya dengan Islam jamaah? Dan saya memang agak dengan 3 asatid kita, Ustadz Khalil, Ustadz Aziz, Ustadz Syekh Abdullah Mas'ud, itu memang dari di pondok itu memang sudah mengidolakan ya. Kalau dulu yang di Kediri itu baru Ustadz Khalil dengan Ustadz Aziz. Kalau Ustadz Abdullah Mas'ud belum pulang itu, insya Allah itu. Belum pulang ke Indonesia. Dan itu saya sempat berpikir sambil melihat gedung WB itu. Kalau sampai 3 asatid ini juga keluar, saya udah bertekad pada diri saya juga akan keluar gitu. Kenapa? Siapa lagi yang akan kita contoh kalau bukan orang-orang yang berilmu gitu loh. Ilmu mereka diakui, menimbanya di Masjidil Haram, sertifikat sanadnya semua ijazah ada, bisa ditunjukkan. Kalau nggak percaya tanya dengan ustadz-ustadznya, ya kan? Jadi kita belajar agama itu jangan sembarangan gitu loh. Seperti contohnya misalnya kita belajar ilmu kedokteran, ya kan? Jadi dokter, jadi perawat, itu kan nggak boleh sembarang. Coba kita mau jadi dokter, mau jadi perawat, tapi belajarnya ke bengkel motor, kan nggak mungkin gitu. Itu bukan sesuatu hal yang nggak mungkin. Tidak jauh beda lagi dengan agama. Bahkan agama itu sesuatu hal yang apa ya, sangat-sangat penting di dalam kehidupan gitu kan. Karena memang tugas kita, kewajiban kita hidup di dunia ini kan untuk beribadah gitu ya. Nggak usah dalil lah. Mubalek tugasan pelentis dalil gitu kan. Memang tugas kita beribadah gitu kan. Setelah selesai mondok, kemudian saya tugas di Muara Bungu kan. Kalau daerahnya di Bangko, Merangin. Di tempat sekarang saya tinggal. Saya selesai tugas itu merasa ada kerinduan dengan para asatid kita ini. Dulu kalau di Kediri mungkin masih bisa dengerin Ustadz Khalil, Ustadz Aziz, nasihat. Itu nasihat mereka itu berbeda. Kapasitas ilmu yang mereka keluarkan itu sangatlah berbeda. Ilmiah sekali gitu. Tidak hanya melulu itu yang dinasihatkan, itu lagi. Jauh dari kata jauh dari kata doktrin lah itu ya. Doktrin itu sesuatu hal yang walaupun itu tidak pas, tidak bagus, tidak baik, tapi kalau terus diulang, itu otak bawah alam sadar kita akan menerima itu sebagai sesuatu kebiasaan, akhirnya dibenarkan dengan otak kita sendiri gitu. Tapi kalau kita mau berpikir lagi, ya kan, itu semua jauh dari kata insya Allah belum pas dengan kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita. Kemudian saya selesai tugas, kemudian di Jakarta merantau. Nah, mulailah mendengar penonaktifan para asatid kita ini, ya kan. Nah, saya agak merasa bergetar hati saya itu. Kenapa nih gitu kan? Kenapa nih 3 asatid nih orang yang berilmu, banyak ilmunya, tapi kok dibungkam gitu kan? Suruh diem gitu. Terus kita mau mengambil ilmu dari mana nih kalau bukan dari asal negaranya sana, asal negara agama Islam kan gitu. Terus kita mau belajar di mana? Belajar di timuran. Kan nggak mungkin. Dari situ sudah mulai mencari tahu, dan akhirnya dengan era zaman sekarang yang sosial media itu nggak akan ada yang bisa membatasi, itu nggak akan bisa. Mudah mencari kebenaran, kita mau berhubungan dengan siapapun, itu mudah kalau kita mau mencari informasi. Dan mencari informasi, akhirnya kita dapatlah takdir subhat itu, kita pelajari, dan ternyata kita selama ini, saya dari lahiran tahun 93 sampai 2019, itu kalau dihitung mungkin 26 tahun. 26 tahun saya berada di Islam jamaah. Bukan
Bukan waktu yang pendek loh, 26 tahun itu. Saya dari kecil didoktrin terus, ngajinya itu aja ya kan. Tak ada yang pembahasan lain selain jamaah, jamaah, jamaah. Tapi saudaraku, ingatlah, mari kita belajar lagi makna al-jamaah itu apa. Ya kan? Jamaah yang kita jalankan selama ini itu jauh, melesat jauh dari makna al-jamaah yang dipahami oleh para sahabat-sahabat Nabi. Jauh dari makna al-jamaah yang kita jalankan itu jauh sekali dari makna yang disampaikan oleh, yang disabdakan oleh Nabi kita. Jadi al-jamaah, makna al-jamaah yang kita tetapi selama ini, saya sendiri 26 tahun, itu bukanlah al-jamaah yang sesuai dengan yang disabdakan Nabi, jauh. Al-jamaah itu bukan harus mesti beramir, berbeat, bertoat, itu tidak. Nabi bersabda, al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang atas diri saya dan para sahabat saya, ya ikuti, itu saja sudah cukup. Sudah cukup, nggak mesti harus beramir, berbeat, bertoat. Cobalah dilihat lagi, dari mana sejarahnya Nabi itu membentuk jamaah, beramir, berbeat, bertoat itu apa ada cerita hadis Nabi itu melakukan beat. Beat itu kan untuk beat perang, ya kan? Bukan untuk berjanji sami'na wa ata'na mastata'na, bukan, ya akhi, bukan. Saudaraku, jauh sekali itu. Jauh sekali, jauh melesat kita itu. Kemudian yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jadi siapa saja yang menetapi kebenaran walaupun dia seorang diri. Gitu loh. Al-jamaah itu nggak mesti harus rame-rame, ya kan? Nggak mesti harus rame-rame, banyak orang, kemudian, oh ini pemimpin saya, ini imam saya, ini saya beat kepada dia, itu nggak yang seperti itu. Jadi siapa saja yang dia berdiri walaupun dia seorang diri, tapi dia menjalankan agama sesuai dengan apa yang dicontohkan dengan Nabi dan para sahabatnya, ya dialah al-jamaah. Jauh kita, makanya marilah saudaraku kita belajar dengan ustadz-ustadz yang memang diakui keilmuannya, lulusan banyak ya, Universitas Islam Madinah, kita di Indonesia ini banyak sekali yang lulusan-lulusan diakui oleh negara-negara Saudi sana. Mari kita belajar lagi makna al-jamaah itu sendiri. Kalau memang kita mau menetapi makna al-jamaah yang sesungguhnya, ya dipelajari dulu makna al-jamaah yang sesungguhnya. Jangan sampai kita tertipu, sudah puluhan tahun hidup, merasa benar di dalam jamaah, merasa sesuai dengan al-jamaah, tapi nggak tahunya setelah kita cross check lagi, kita buktikan kembali, jauh banget dari makna al-jamaah yang sesungguhnya. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita hanya demi dunia orang lain. Itu orang yang sangat rugi. Orang yang sangat rugi adalah orang yang mengorbankan akhiratnya, kehidupan akhiratnya demi dunia orang lain. Tolong itu dipelajarilah. Karena jauh sekali di dalam Islam jamaah itu, jauh dari murni agama itu, jauh sekali. Sekarang kita lihat dari mana kita belajar ilmu agama. Dari dulu yang dipelajari yaitu saja, ya kan, memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dipahami oleh guru-guru kita saja, tidak dengan guru yang lain, tidak memakai tafsir. Sedangkan tafsir itu sudah ada, makna Al-Quran itu udah ada tafsirnya, ada tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Sudah ada tafsirnya masing-masing. Jadi kita tidak boleh sembarangan mempelajari agama. Dari keluarga, alhamdulillah kalau saya keluarga insya Allah semuanya masih bagus lah ya. Walaupun ya mungkin kalau dari saudara
sepupu itu ada yang blokir tuh ya biasa lah, dari teman-teman tuh biasa. Yang penting kan kita tetap berusaha untuk baik kepada mereka. Jangan bersedih ya akhi, saudaraku, jangan bersedih. Kalau hanya kita kemudian kita hijrah, diblokir sama keluarga, diblokir sama teman, diblokir sama siapalah ya. Jangan sedih, kita mati itu sendirian loh. Iya kan? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yukni. Kalau udah kiamat itu ibu kita. Jangankan cuman kawan. Ibu kita, bapak kita, saudara-saudara kita tinggal sendirian ya. Sendirian kita mati nih. Bohong. Kita akan dipersaksikan oleh imam kelompok, imam desa. Tidak ada dalilnya itu, jauh sekali. Insya Allah. Tidak ada dalilnya itu, kita dipersaksikan. Semuanya kita pertanggungjawabkan sendiri. Kalau sudah kiamat, bapak kita nggak kenal lagi dengan kita, ibu kita, saudara kita. Apalagi dengan yang di dunia mungkin kita akui dia sebagai imam, tapi ternyata dia orang lain. Dia itu orang lain di dunia. Mungkin tidak ada ikatan saudara, tapi dia kita akui sebagai imam, ya kan? Jangankan orang yang jauh seperti dia, sedangkan Al-Quran saja menyebutkan ibu, bapak, saudara saja tidak kenal gitu kan. Jangan sedih lah, kita hidup itu sendirian, mencari maisha ya, cari sendirian. Masalah rezeki apalagi ya Allah. Masalah rezeki dunia itu nggak usah dirisaukan. Ya. Sudah ada porsinya masing-masing. Selama kita mau berusaha, masih mau mencari rezeki Allah, insya Allah Allah kasih. Bahkan di kajian Syarah Asmaul Husna itu, pertama kali saya dapat cerita itu dari kajian Syarah Asmaul Husna itu saya ajis ya kan. Ulat di dalam lautan yang buta saja masih ada rezeki untuk dia. Apalagi kita manusia yang sehat walafiat, punya tenaga, punya pikiran, insya Allah bisalah mencari. Gitu. Jangan takut, jangan pernah takut untuk hijrah kemudian hanya karena takut dengan si A, si B. Ya Allah ya akhi, apakah kalian meragukan tentang kekuasaan Allah? Itu jangan sampai meragukan kekuasaan Allah itu. Untuk subahat yang ada di Islam Jamaah, ya, kita nanti mati akan dipersaksikan oleh si imam, dari mulai ada tingkatan itu. Itu tidak ada dalilnya. Jangan sampai kita beragama, melakukan agama yang tanpa ada dasar dalilnya. Itu batil jadinya. Jangan sampai suatu saat nanti menyesal. Karena di surat Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan bumi kecuali akan datang kepada Allah itu sebagai seorang hamba. Jadi imam yang kita percayai dulu, semua itu akan setara di depan Allah nanti sebagai seorang hamba gitu loh. Jangan sampai nanti saling menyalahkan. Nah, kamu katanya dulu akan menyaksikan saya. Nah, gimana coba? Al-Quran ini yang bilang, semua yang ada di langit dan bumi itu semua sama rata sebagai seorang hamba. Terus yang di surat Abasa tadi, jangankan orang lain yang mungkin kita akui sebagai imam tadi, yang bapak, ibu, saudara kita saja berlepas diri mereka. Insya Allah perlu belajar lagi kalau masalah syubhat di Islam Jamaah itu, banyak lagi kita mencari ilmu. Ilmu yang kita punya di Islam Jamaah, apalagi hanya mubalik tugasannya.
mondok 1 tahun, 2 tahun, makna Al-Quran ya cuma ditulis tanpa diperdalam, diperjelas, kemudian dikarbit, saringan, tes 1, tes 2, tes 3, selesai dalam jangka waktu yang singkat, kemudian menjadi guru di atas. Itu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal gitu loh. Bermodalkan yang kecil tapi seolah-olah ingin menjadi yang besar ya. Perjalanan bisa sampai hijrah itu yang seperti di awal tadi saya ceritakan, memang sudah banyak kegundahan hati, itu sudah banyak kali ya kan. Ketika melihat orang yang pintar seperti Ustadz Mauludin, kenapa mereka keluar, ya kan, itu jadi tanda tanya. Kemudian memang pas dari di Pondok Wali Barokah itu, saya sudah berpikir seandainya nanti suatu saat kok 3 ustadz kita ini keluar, ya seolah saya juga akan keluar gitu. Makanya setelah mereka dinonaktifkan tuh saya terus mencari informasi ya kan. Terus bertabayun dengan ustadz-ustadz kita itu. Islam mengajarkan bertabayun, mencari klarifikasi, ya kan? Apalagi dengan informasi yang mudah seperti sekarang ini tuh mudah sekali untuk kita berhubungan dengan orang. Jangan kita mau diadu domba hanya mendengarkan informasi dari sebelah pihak saja gitu. Pesan-pesan saudara yang masih di Jokam Islam Jamaah, ya yang pertama, kalau bisa jangan takfiri. Jangan sekali-kali takfiri. Takfiri itu mengkafirkan saudara muslim di luar golongannya atau di luar kelompoknya. Karena itu adalah akidahnya Khawarij. Jadi Khawarij itu mengkafirkan di luar kelompoknya, di luar golongannya gitu. Karena apa? Allah menjamin surga bagi siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu Allah yang menjamin. Dan kita jangan sampai menghukumi di luar kapasitas kita sebagai hamba. Allah mengatakan seperti itu ya, jangan dibantah lagi. Harus dengan beramin, berbaiat, berdoa. Tidak ada dalilnya itu. Kalau Allah mengatakan dia surga karena mengucapkan la ilaha illallah, ya terserah Allah lah. Kan itu haknya Allah mengasihi dia surga. Bagaimana prosesnya dia masuk surga ya Allah, wallahu a'lam, biarkan saja Allah. Toh kita kalau tidak takfiri, tidak tidak memblokade surga itu hanya milik kita sendiri saja, itu insya Allah kita juga nggak rugi. Yang buat surga juga Allah kok, bukan kita, kan gitu. Terus yang kedua, marilah sama-sama kita belajar. Kita belajar, saudaraku. Belajar lagi. Kalau memang kita ingin menetapi al-jamaah, ya, wa inna hadhil millah sataftariku ala salasin wasabain sintani wasabauna finnar wa wahidatun fil jannah wahiyal jamaah. Kalau kita ingin masuk di dalam wahiyal jamaah tadi, pelajari dulu wahiyal jamaah. Jamaah itu apa? Yang dimaksud itu apa? Jangan hanya menurut satu dari guru kita saja. Kita tidak akan pernah tahu kesalahan guru kita kalau kita tidak belajar dengan guru yang lain, gitu loh. Maksudnya, insya Allah. Lagi? Tutup. Insya Allah itu saja dari saya. Di sini saya bukan berarti membenci saudara-saudara yang masih ada di dalam. Para asatid-asatid kita itu bukan karena benci kepada saudara-saudara, itu bukan. Tapi karena mereka sayang,
mereka ingin meluruskan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat dulu, gitu loh. Bukan karena benci dengan Jokam, terus ingin membubarkan Jokam, apalagi difitnah ingin membuat keamiran sendiri, itu tidak. Mari kita sama-sama belajar, memahami makna al-jamaah secara yang ilmiah sekali gitu loh. Jangan hanya dalil-dalil itu saja, dalil-dalil do'if, dalil-dalil maudhu yang dipakai itu nggak bisa di dalam berhujah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua yang masih di dalam, ya minimal nggak takfiri, kalau bisa terus belajar, mencari informasi yang ada di luar sana. Insya Allah di era sekarang ini mudah sekali ya tuh. Kita mau belajar dari dalam pun bisa. Kita silakan buka aja ustadz-ustadz yang memang benar-benar ilmiah, yang lulusan Universitas Islam Madinah, itu segala macam. Sekarang banyak ustadz-ustadz kita di Indonesia. Dan terlebih lagi mungkin kalau kita mau bertanya secara langsung dengan 3 asatidz kita ini, insya Allah beliau itu selalu fast respon itu, insya Allah tuh. Anak itu, aku dari dulu memang sering chatan kadang dengan Syekh Khalid, dengan Syekh Haji, dengan Syekh Abdullah Mas'ud, itu nggak sungkan-sungkan kita ingin bertanya. Apalagi kalau sampai memang ingin bertamu dengan 3 asatidz kita, itu insya Allah diterima dengan senang hati gitu. Sekali lagi saya tekankan, 3 asatidz kita, semua kawan-kawan yang sudah hijrah itu bukan karena benci, bukan karena tidak senang dengan Jokam gitu. Tapi karena mereka sayang, peduli dengan agama kita, ya itulah bukti yang benar-benar ngurusi agomo. Ya itulah yang sesuai dengan agomonya gitu loh. Bukan yang hanya diomong-omong saja ngurusi masalah agama, tapi kenyataannya nol, ya kan? Kenyataannya nol. Insya Allah itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya di sini bukan karena saya benci, tapi karena kita saling peduli sesama muslim, sesama saudara. Apalagi saya itu 26 tahun ya di Islam Jamaah ya. Dan sekarang ya alhamdulillah sudah bisa membaur dengan saudara muslim yang ada di mana saja. Sholat ya di mana saja, ya kan, ketika dengan azan ya langsung di situ kita sholat. Nggak perlu harus mencari yang masjid bertanda khusus tuh, nggak perlu gitu. Salah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.